Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ade Sujarno, guru matematika SMK Negeri 3 Balikpapan. Pada materi kali ini kita akan belajar matematika tentang ukuran pemusatan data. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video yang saya buat berikut ini. Yaitu tentang ukuran pemusatan data. Apa saja yang kita bahas? Yang pertama adalah rata-rata hitung atau mean. Yang kedua adalah median atau nilai tengah. Dan yang ketiga adalah modus atau nilai yang sering muncul. Dengan rata-rata hitung. Yang pertama, rata-rata hitung data tunggal. Rumusnya adalah X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah bla 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 sampai dengan ditambah dengan Xn dibagi dengan N. Ya, keterangannya sudah lengkap. Bagaimana contoh soalnya? Ya, contoh soalnya, misalnya, diketahui nilai ulangan matematika dari 5 siswa adalah 7, 7, 8, 9, 9. Berapa nilai rata-ratanya? Ingat, mencari nilai rata-rata adalah jumlahkan seluruh data, baru dibagi dengan banyak data. Berarti rata-rata hitungnya adalah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 9 dibagi 5. Berarti rata-ratanya adalah 40 dibagi 5 sama dengan 8. Berikutnya yang akan kita bahas adalah rata-rata hitung data kelompok. Rumusnya, rata-rata hitung sama dengan sigma dari XI dikali FI dibagi dengan sigma FI. Apa itu XI? XI adalah nilai tengah kelas ke I. Lebih mudahnya kita lihat contoh soal. Ya, disajikan data sebagai berikut. Misalnya, nilai 10 sampai 14. Jumlah anak yang mendapat nilai tersebut adalah 5 atau frekuensinya adalah 5. Berikutnya baris kedua atau kelas kedua. Yang mendapat nilai 15 sampai 19 adalah 7 anak. Baris ketiga atau kelas 3 yang mendapat nilai 20 sampai 24 adalah 8 dan seterusnya. Berapakah rata-ratanya? Ya, coba perhatikan tabel dulu. Kita perhatikan yang XI ya. XI atau nilai tengah. Cara mencari nilai tengah adalah ya, kita perhatikan bawah. Nilai tengah kelas pertama 10 sampai 14. Kalau pakai jari tinggal jari ibu jari mulai nilai 10, 11, 12, 13, 14. Berarti jari tengahnya tersebut adalah 12. Bisa juga dengan menggunakan ini. Yang di bawah ini 10 tambah 14 dibagi 2 adalah 12. Nilai tengah kelas kedua atau kelas berikutnya akan ada selisih 55. Berarti kelas pertama tadi 12. Berikutnya kelas kedua adalah 12 tambah 5, 17, 17 tambah 5, 22, dan kolom berikutnya, kolom keempat, XI dikali FI atau nilai tengah dikali frekuensi. Berarti 12 dikali 5 adalah 60, 17 dikali 7 adalah 119, dan seterusnya sampai 37 dikali 8 adalah 296. Jumlahkan aja. Dari X dikali F tadi adalah jumlahnya 1295. Berarti rata-ratanya, tinggal enak 1295 dibagi dengan jumlah frekuensi 50. Berarti rata-ratanya adalah 25,9. Nah, kita menggunakan cara yang kedua mencari rata-rata hitung. Cara kedua yaitu menggunakan rata-rata sementara. Perhatikan rumusnya yang di sini. Rata-rata hitungnya adalah rata-rata sementara ditambah sigma, jumlah dari F dikali dengan D, dibagi dengan jumlah daripada frekuensi. Ya, perhatikan keterangannya, D itu apa? Yang memberikan D. D itu adalah simpangan yang ke I atau selisih antara nilai tengah dan rata-rata sementara. Ya, perhatikan ini, selisih antara nilai tengah dengan rata-rata sementara. Dari soal tadi, ketika kolom pertama ini sama, ya, nilai frekuensi dengan nilai tengahnya X-nya sama. Misalnya kita harus mengambil rata-rata sementara. Bisa 12, 17, 22, 27, 32, 37. Terserah kalian yang sekiranya mudah yang mana. Kalau Bapak ambil 22, misalnya Bapak ambil 22. Berarti kolom berikutnya mencari DI-nya ini, kolom DI atau nilai tengah dikurang dengan rata-rata sementara. Berarti 12 dikurang dengan 22 adalah negatif 10.
17 dikurang 22 adalah negatif 5, dan seterusnya sampai sini. 37 dikurang 22 adalah 15. Kalau sudah paham DI-nya ini, berikutnya dari D ini kalikanlah dengan F, dengan frekuensinya. Berarti 5 dikali negatif 10 adalah negatif 50. 7 dikali negatif 5 adalah negatif 35. Sampai dengan kelas kelima, 8 dikali 15 adalah 120. Setelah itu jumlahkan, dijumlah menjadi 195. Berarti rata-ratanya adalah, ini rata-rata sementaranya 22, ditambah jumlah dari F kali DI-nya adalah 195, dibagi dengan jumlah F-nya adalah 50, berarti 22, ditambah 3,9 adalah 25,9. Sama bukan anak? Yang cara 1 boleh, cara 2 boleh, asalkan kalian bisa dan mudah median atau nilai tengah. Pertama, median data tunggal. Tip menghitung median. Syaratnya data harus urut dari terkecil ke terbesar. Contoh median pada data ganjil. Misalnya, median dari data 1, 2, 6, 4, dan 3 adalah, penyelesaiannya kita urutkan dulu data tersebut dari terkecil ke terbesar, berarti menjadi 1, 2, 3, 4, 6. Kalau kita perhatikan contohnya ini, berarti yang tengah-tengahnya adalah 3. Itulah nilainya. Mediannya adalah 3. Bisa juga menggunakan rumus, yaitu letak data median. Letak datanya adalah N ditambah 1 dibagi 2. Di sini banyaknya data 5, berarti 5 ditambah 1, 6 dibagi 2, 3. Berarti letak datanya ada data ketiga. Kita urutkan dari depan, 1, 2, 3. Berarti mediannya adalah 3. Berikutnya untuk data genap. Contoh, median dari data 4, 1, 8, 4, 9, 7, 3, 6 adalah, caranya sama, kita urutkan datanya terlebih dahulu dari terkecil ke terbesar. Kalau cara di sini tinggal kita bagi 2 aja, jebret. Berarti tengah-tengahnya antara 4 dan 6, berarti tinggal 4 tambah 6 dibagi 2. 10 bagi 2 berarti 5. Mediannya adalah 5. Tapi kalau menggunakan rumus, sama rumusnya, letak datanya adalah N ditambah 1 dibagi 2. Di sini banyaknya data kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Berarti hanya 8 ditambah 1, 9. 9 dibagi 2 adalah 4,5. Kita urutkan aja datanya. Kita hitung dari depan. Letaknya 4,5, berarti 1, 2, 3, 4. Ya, antara 4 dan 6, berarti 4 tambah 6, 10 dibagi 2 adalah 5. Berikutnya yang akan kita bahas adalah median data kelompok. Ya, rumusnya median data kelompok. TB ditambah setengah N dikurang FK dibagi FMI dikali P, median. TB adalah tepi bawah kelas median. N adalah banyak data, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FMI adalah frekuensi pada kelas median, dan P-nya adalah panjang kelas. Lebih banyak kita lihat contoh. Perhatikan tabel. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kelas. Kelas pertama nilai 10 sampai 19, frekuensinya 7. Kelas kedua 20 sampai 29, frekuensinya 10. Kelas ketiga 30 sampai 39, frekuensinya 12, sampai dengan kelas kelima nanti yaitu 50 sampai 59, frekuensinya 5. Jumlah dari frekuensi adalah 42. Pertama kita harus tahu dulu letak median. Letak median adalah setengah N. Berarti N yang di sini 42, berarti dikalikan setengah, berarti 21. Median terletak pada data ke-21, yaitu pada interval keberapa atau kelas keberapa? Yang pertama 7, kelas pertama 7, kelas kedua 10, berarti kalau jumlah baru 17, kelas ketiga 12, nah 17 tambah 12 berarti 29. Padahal median tadi terletak di kelas ke-21, berarti disinilah kelas median, 30 sampai dengan 39. Intervalnya. TB-nya kita perhatikan, interval tadi 30 sampai 39, batas bawahnya adalah 30. TB-nya berarti 30 dikurangi setengah, berarti 29,5. Frekuensi kelas median adalah 12. Ya, yang ini, frekuensi kelas median tadi adalah 12. FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, berarti 7 ditambah 10, berarti 17. Panjang kelasnya berapa? Oh, panjang kelasnya 10 sampai 19 itu berapa? Oh, ada 10 atau bisa juga 20 kurang 10 boleh, 30 kurang 20 boleh. Kita perhatikan batas bawahnya. Berarti mediannya berapa? Kita masukkan rumus dulu. Harus ingat rumusnya apa median itu. Bla 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 bla. TB-nya 29,5 masukkan. Setengah N-nya tadi 21 masukkan. FK-nya 17 masukkan. FI-nya 12. Terus panjang kelasnya 10. Tinggal 21 dikurang 17 ada berapa? 4. 4 per 12 berarti 1 per 3 dikali 10 3,3. Berarti mediannya adalah 32,8. Ya, perhatikan kita bahas adalah
Modus dari suatu data adalah data yang sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi tertinggi. Pertama, modus data tunggal. Contohnya, modus dari data 3, 1, 4, 3, 5, 2, 3, 5 adalah berapa? Ya, kita perhatikan baik-baik. 3. 3 di situ ada berapa? Oh, ada 3. Satunya ada berapa? Hanya 1. 4-nya ada berapa? Hanya 4. 5-nya ada berapa? Ada 2. Berarti yang sering muncul adalah angka 3. Berarti angka 3 tersebut adalah modusnya. Jawabannya adalah 3. Paling gampang itu kalau modus data tunggal. Berikutnya, mencari modus data kelompok. Ya, modus data kelompok rumusnya TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikalikan P. Coba TB, tepi bawah kelas modus. D1, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. D2, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. P-nya adalah panjang kelas. Berikutnya contoh daripada mencari modus data kelompok. Misalnya waktu, kelas pertama waktu 100 sampai 104, frekuensinya 9. Waktu 105 sampai 109, frekuensinya 12. Ingat, modus itu frekuensi yang paling besar. Kita perhatikan di sini F-nya. F-nya 9, 12, 13, 18, 14, 11, 10. Berarti yang paling besar adalah 18. Berarti modusnya di sini ya. Tepatnya di sini, di kelas ke 1, 2, 3, 4. Di kelas keempat dengan interval 115 sampai 119. Perhatikan baik-baik, tadi modusnya adalah di frekuensi yang paling besar. Ya, frekuensi paling besar adalah 18, kalian lingkari seperti ini. Berikutnya, berarti TB-nya berapa? TB kita lihat batas bawah paling kiri, 115 dikurangi setengah. Berarti ada 114,5. D1, selisih frekuensi kelas modus yang 18 ini dengan frekuensi sebelumnya. Sebelumnya adalah 13. Berarti 18 kurang 13 adalah 5. Paham? D2. D2 itu apa? Selisih frekuensi kelas modus dengan sesudahnya. Sesudahnya ini 14. Berarti 18 kurang 14 adalah 4. Panjang kelasnya berapa? Panjang kelas tadi bisa 105 kurang 100 boleh, 115 kurangi 110 boleh. Berarti panjang kelasnya adalah 5. Paham anak-anak semuanya? Iya. Kita tinggal penyelesaiannya masukkan ke rumusnya saja. Modus tadi rumusnya apa? TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. TB-nya adalah 114,5 ditambah D1-nya 5 dibagi D1-nya 5 ditambah D2-nya berapa? 4 dikali P-nya berapa? 5. Berarti 114,5 ditambah 5 kali 5, 25 dibagi 9. 25 dibagi 9 adalah 2,78. Berarti modusnya adalah 114,5 ditambah 2,78 adalah 117,28. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kalian lancar dan senang dengan pelajaran matematika. Demikianlah materi yang telah saya sampaikan. Semoga dengan adanya video ini, sobat semua lebih mudah mempelajari statistika tentang ukuran pemusatan data dan lebih semangat dalam belajar matematika. Akhir kata, saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan sampai bertemu di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.